Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung Barat Banjarmasin. Perkenalkan, saya Ahmad Dimas Pratama. Nama saya Ismail Prasetya. Nama saya Putri Rita Andriani. Di sini akan menyampaikan tentang konsep IPC, yaitu Interprocess Communication. Interprocess Communication. IPC atau Interprocess Communication adalah komunikasi antar proses untuk mengirim data dari satu proses ke proses lainnya, baik antar proses dalam satu komputer maupun proses-proses dalam komputer yang berbeda. IPC dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu share memory, pipe, dan message passing. Shared memory, pipe, dan message passing. Masuk ke pembahasan yang pertama, kita masuk ke shared memory. Bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Alamat dan besar alokasi memori yang digunakan biasanya ditentukan oleh pembuat program. Pada metode ini, sistem akan mengatur proses mana yang akan memakai memori pada waktu tertentu sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif. Kita lanjut bahas kedua, yaitu pipe. Bisa dilihat perumpamaan gambar sebagai berikut. Pipe merupakan komunikasi sekuensial antar proses yang saling terrelasi. Namun pipe memiliki kelemahan, yaitu hanya bisa digunakan untuk komunikasi antar proses yang saling berhubungan, dan komunikasinya yang dilakukan adalah secara sekuensial. Urutan informasi yang ada dalam sebuah pipe yang mirip dengan antrian queue. Jika komunikasi yang diinginkan adalah komunikasi dua arah, maka kita harus membuat dua pipe, karena sebuah pipe hanya bisa digunakan untuk komunikasi satu arah saja. Yang ketiga yaitu message passing. Bisa dilihat gambarnya sebagai berikut, yaitu sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Ketika dua bagian sistem ingin berkomunikasi satu sama lain, yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat sebuah link komunikasi antar keduanya. Setelah itu, kedua bagian itu dapat saling bertukar pesan melalui link komunikasi tersebut. Sistem berkirim pesan sangat penting dalam sistem operasi, karena dapat diimplementasikan dalam banyak hal seperti pembagian memori, pembagian bus, dan melaksanakan proses yang membutuhkan pengerjaan bersama antara beberapa bagian sistem operasi. Dua macam cara berkomunikasi antar proses. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung, setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit, baik penerimaan atau pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai berikut. Send, message, mengirim sebuah pesan ke proses P. Receive, Q message, menerima sebuah pesan dari proses Q. Sebuah jaringan komunikasi pada bahasan ini memiliki beberapa sifat, yaitu sebuah jaringan yang didirikan secara otomatis di antara setiap pasangan dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Sebuah jaringan adalah terdiri dari penggabungan dua proses. Di antara setiap pesan dari proses terdapat tepat sebuah jaringan. Komunikasi tidak langsung. Dengan komunikasi tidak langsung, pesan akan dikirimkan pada dan diterima dari atau melalui mailbox atau kotak masuk atau terminal-terminal. Sebuah mailbox dapat dilihat secara abstrak sebagai sebuah objek di dalam setiap pesan yang dapat ditempatkan dari proses dan dari setiap pesan yang bisa dipilihkan. Setiap kontak surat memiliki sebuah identifikasi atau identitas yang unik. Sebuah proses dapat berkomunikasi dengan beberapa proses lain melalui sebuah nomor dari mailbox yang berbeda. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Pengiriman dan penerimaan dapat dijabarkan sebagai send A message, mengirim pesan ke mailbox A.
receive a message, menerima pesan dari mailbox A. Contoh, misalkan terdapat proses P1, P2, dan P3 yang semuanya share mailbox. Proses P1 mengirim pesan ke A. Ketika P2 dan P3 masing-masing mengeksekusi sebuah kiriman dari A, proses mana yang akan menerima pesan yang dikirim P1? Jawabannya tergantung dari jalur yang kita pilih. Mengizinkan sebuah link berasosialisasi dengan paling banyak 2 proses, mengizinkan paling banyak 1 proses pada suatu waktu untuk mengeksekusi hasil kiriman atau receive operation. Mengizinkan sistem untuk memilih secara mutlak proses mana yang akan menerima pesan, atau apakah itu P2 atau P3, tetapi tidak keduanya tidak akan menerima pesan. Sistem mungkin mengidentifikasikan penerima kepada pengirim. Mailbox mungkin dapat dimiliki oleh sebuah proses atau sistem operasi. Jika mailbox dimiliki oleh proses, maka kita mendefinisikan antara pemilik yang hanya dapat menerima pesan melalui mailbox dan pengguna dari mailbox atau yang hanya dapat mengirim pesan ke mailbox. Sistem operasi harus memiliki mekanisme yang mengizinkan proses untuk melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Membuat mailbox baru. 2. Mengirim dan menerima pesan melalui mailbox. 3. Menghapus mailbox. Sekian dan terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata pada penyampaian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.